Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Julia Farhana dengan NPM 1917051004 dari kelas B. Pada kali ini, saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai mata kuliah desain dan analisis algoritma sebagai tugas untuk pemenuhan nilai ujian akhir semester. Langsung saja. Nah, di sini sudah terdapat beberapa materi desain analisis dan algoritma yang akan saya sampaikan nanti. Yang pertama ada Big O and Time Complexity, yang kedua dari Quench and Master Theorem, yang ketiga ada Divide and Conquer Part 1, yang keempat ada Divide and Conquer Part 2, yang kelima ada Dynamic Programming, MSM, yang keenam ada Graph, dan yang ketujuh ada Complexity Theory. Langsung saja. Nah, yang pertama saya akan menyampaikan materi Big O and Time Complexity. Yang pertama itu kita harus tahu apa sih itu Big O and Time Complexity. Jadi Big O and Time Complexity adalah konsep dasar yang menunjukkan bahwa waktu berjalan, suatu fungsi bertambah seiring dengan bertambahnya ukuran inputnya. Nah, selanjutnya ada kompleksitas waktu, suatu cara untuk menunjukkan bagaimana runtime suatu fungsi meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran input. Nah, di sini bisa kita lihat gambarnya di mana pertama inputnya 0, lalu dia akan naik ketika inputnya 5 sampai seterusnya hingga inputnya 30. Nah, di sini ukuran suatu fungsinya itu kan meningkat karena seiringnya bertambahnya ukuran input yang kita masukkan. Selanjutnya ada notasi Big O, yaitu suatu cara yang lebih matematis untuk mengekspresikan kompleksitas waktu. Nah, di sini sudah terdapat ada constant time atau Big O1, ada Big O(n) atau linear time, ada Big O(n) pangkat 2 atau quadratic time, ada Big O(n) pangkat 3 atau cubic time. Nah, di sini ada rumus untuk mencari notasi Big O-nya. Nah, di sini dapat kita lihat untuk mencari P-nya itu adalah A N ditambah B sama dengan Big O(n) atau P-nya sama dengan C N pangkat 2 plus DN plus E sama dengan Big O(n) pangkat 2. Di mana quick tips on determining the Big O, yang pertama find the fastest growing term, yang kedua the remove the quantification. Selanjutnya ada dari nilai Big O dan kompleksitas waktu. Nah, kita dapat membandingkan kinerja dua fungsi atau algoritma, kode, dan lain-lain dengan mudah berdasarkan kompleksitas waktunya. Meskipun pada kenyataannya, kinerja fungsi tergantung pada beberapa aspek lain, seperti memori dan kompleksitas kode. Bisa kita lihat di sini. Di mana di sini dia meningkat, sedangkan di sini dia datar. Berdasarkan dengan fungsi yang kita masukkan atau kode yang kita masukkan. Selanjutnya bagaimana sih cara menentukan kompleksitasnya tanpa menjalankan program beberapa kali? Nah, di sini sudah terdapat cara untuk menyelesaikan kode program tanpa melakukannya beberapa kali. Di sini sudah terdapat contoh kode 1. Given array-nya itu 1, 5, 8, 2, seterusnya sampai 10, di mana def stupid function given array-nya itu totalnya 0 untuk big O itu 1, dan return 0 itu untuk big O1. Caranya itu T1-nya sama dengan big O1 ditambah big O1, antara dua ini, sama dengan C1 tambah C2 sama dengan C3, sama dengan C3 kali big O1. Jadi hasilnya dapat kita lihat Big O1 tambah Big O1 adalah Big O1. Selanjutnya ada kode kedua, given array-nya itu sama seperti cara di atas, tetapi di sini dia totalnya itu 0 untuk Big O1 dan for each I in given array-nya total plus sama dengan I-nya itu untuk Big O1 juga, lalu return 0-nya untuk Big O1. Caranya Big O1 ditambah buka kurung N dikali Big O1 ditambah lagi Big O1 sama dengan C4 ditambah buka kurung N dikali C5 tutup kurung sama dengan Big O(n).
Selanjutnya terdapat grafik kompleksitas. Nah, di sini sudah terdapat gambar grafik dari kompleksitasnya, di mana big O1 ini adalah konstan, big O log n itu logaritmik, example full balance binary search tree, lalu big O n itu linear, big O n pangkat 2 kuadratik, big O pangkat n pangkat 3 kubik, big O n pangkat m itu eksponensial. Note-nya, big O notation can be combination of some notation above. Example-nya itu kayak big O buka kurung n, log n tutup kurung. Jadi big O notasi ini dapat dikombinasi dengan beberapa notasi. Selanjutnya materi kedua ada recurrence and master theorem. Jadi, apa sih itu fungsi rekursif? Jadi, fungsi rekursif itu adalah metode perulangan yang terjadi akibat pengeksekusian suatu fungsi, yang mana fungsi tersebut memanggil dirinya sendiri. Bisa jadi, dia memanggil dirinya sendiri tanpa batas, atau mungkin dia akan berhenti jika kondisi tertentu terpenuhi, seperti urutan, himpunan, dan fungsi dapat dipresentasikan secara rekursif. Selanjutnya ada dua step untuk membuat relasi rekursif. Ada recursive step dan ada basic step. Di mana recursive step adalah pada tahap ini membuat aturan untuk menambahkan anggota baru dalam suatu baris atau deret, himpunan, ataupun fungsi tersebut. Selanjutnya ada basic step, yaitu mengspesifikasi inisial member seperti baris atau deret, himpunan, ataupun fungsi. Nah, selanjutnya ada contoh relasi rekursif dari suatu deret. Di sini sudah terdapat suatu contoh deret. Seperti berikut ini, ada n sama dengan 0, itu A0 itu R pangkat 0 sama dengan 1, n sama dengan 1, A1-nya sama dengan R pangkat 1 itu R, n sama dengan 2, A2-nya itu sama dengan R pangkat 2, n-nya 3 itu A3 sama dengan R pangkat 3. Di mana deretnya itu seperti berikut, kita dapat mencobanya itu dengan cara A0 sama dengan R pangkat 0 kan sama dengan 1. Dan n plus 1 sama dengan R dikali AN, di mana N-nya itu adalah 0, 1, 2, dan seterusnya. Di sini juga sudah terdapat contoh relasi rekursif dari suatu fungsi. Bedanya, ini kan ada satu deret. Nah, kalau fungsi itu seperti ini bentuknya. Di mana F atau fungsi 0 sama dengan 3, fungsi 1 sama dengan 2, F 2 fungsi 0 plus 3 sama dengan 2, kali 3 ditambah 3 sama dengan 6 tambah 3 itu 9, dan seterusnya. Jadi, untuk relasi rekursif itu seperti ini, di mana F pangkat F0 itu kan sama dengan 3. Oleh karena itu, F buka kurang N plus 1 sama dengan 2F N ditambah 3. Selanjutnya ada master theorem. Teorema master yang menyediakan buku masak untuk memecahkan masalah berulang dalam bentuk seperti berikut. Di mana Tn sama dengan AP itu N per B ditambah Fn. Di mana A lebih besar sama dengan 1 dan B lebih besar 1. Dan Fn itu positif asymptotic fraction. Nah, berikut juga ada rumus-rumus dari master teoremnya. Selanjutnya ada materi ketiga, yaitu divide and conquer part 1-nya. Yang pertama kita akan bahas aspek algoritmanya. Yang pertama itu ada analisis dan desain, di mana analisis itu adalah kriteria algoritma yang baik, kompleksitas algoritma yaitu menggunakan laju pertumbuhan fungsi, di mana kompleksitas masalahnya itu polinomial non-deterministik, dan NP kompleks. Sedangkan desain itu adalah teknik desain algoritma itu terdiri dari divide and conquer, backtracking, greedy, dynamic programming, and graph. Nah, selanjutnya itu ada pengertian dari divide, conquer, dan combine. Di mana divide itu adalah membagi masalah menjadi beberapa sub-masalah yang memiliki kemiripan dengan masalah semula, namun berukuran lebih kecil. Sedangkan conquer itu adalah memecahkan atau menyelesaikan masing-masing masalah secara rekursif. Sedangkan combine itu adalah menggabungkan solusi masing-masing masalah sehingga membentuk solusi masalah semula.
Selanjutnya, masalah yang bisa diselesaikan dengan teknik divide dan conquer itu adalah binary search dan merge sort. Di mana binary search itu adalah menemukan elemen dalam daftar terurut. Pertama, ambil elemennya tengah daftar dan bandingkan dengan elemen yang kita temukan. Jika sama, proses selesai akan ada dua sub masalah pada setiap langkahnya, tetapi hanya pada yang akan dilakukan menggabungkan solusinya. Yang kedua itu ada masalah merge sort, yaitu mengurutkan daftar menggunakan teknik sortir gabungan, di mana daftar dibagi menjadi dua bagian, di mana setiap bagian akan diurutkan menggunakan teknik sort secara rekursif. Setelah dipesan, bagian-bagiannya akan digabungkan menjadi satu daftar tunggal. Selanjutnya ada proses merge sort, di mana algoritma dirumuskan dalam tiga langkah berpola. Ada divide, and lalu conquer. Berikut langkah kerja dari merge sort. Merge sort. Yang pertama ada divide, yaitu memilah elemen-elemen dari rangkaian data menjadi dua bagian. Seperti ini, jadi dua bagian. Lalu ada conquer, yaitu conquer setiap bagian dengan memanggil prosedur merge sort secara rekursif. Nah, yang ketiga ada kombinasi, yaitu mengkombinasikan dua bagian tersebut secara rekursif untuk mendapatkan rangkaian data berurutan. Seperti contoh yang ada di samping ini gambarnya. Di mana pertamanya dia itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data, lalu kita bagi menjadi dua bagian, yaitu menjadi 4 dan 3, seperti ini, 4 dan 3, lalu ini kita bagi lagi menjadi dua bagian, 2, 2, lalu ini ada 2 dan 1, sampai seterusnya, menghasilkan hasil seperti berikut ini. Selanjutnya itu menghitung kompleksitas waktu. Master teorem pertama untuk divide dan conquer, di mana rumusnya itu adalah sebagai berikut. T, N sama dengan AT, N per B ditambah Fn, dia akan menjadi seperti ini, yaitu Tn, A Tn per B ditambah big O N pangkat K, di mana A itu adalah sub problems to be processed, sedangkan B adalah sub problems exit, dan K itu combine complexity-nya. Selanjutnya ada master teorem yang kedua untuk divide and conquer. Nah, rumus-rumusnya pun seperti berikut ini, seperti contoh Tn sama dengan big O N pangkat log BA itu jika A lebih besar dari B pangkat K. Sedangkan Tn sama dengan big O N pangkat K log N itu jika A sama dengan BK. Lalu jika Tn sama dengan big O N pangkat K itu jika A lebih kecil dari B pangkat K. Selanjutnya ada materi yang keempat, yaitu divide and conquer part 2-nya. Menerapkan divide and conquer pada multiplication. Di sini kita akan bahas berikut ini. Nah, pertama kita menggunakan teknik D and Q. Seperti berikut ini. Ada suatu proses matematika, di mana W-nya itu adalah 1, 2, 3, X-nya 4, 5, 6, Y-nya 9, 8, 7, dan Z-nya 6, 5, 4. Nah, soal seperti ini, dia menghasilkan seperti ini. Di mana kompleksitasnya pun seperti berikut, yaitu A, B sama dengan 10 pangkat N per 2, W ditambah X buka kurang 10 pangkat N per 2 Y plus Z. Di mana Tn-nya itu menghasilkan berikut, yaitu 4T berkurang N per 2 ini ditambah big O N sama dengan T pangkat T per Tn sama dengan big O N pangkat 2. Selanjutnya menggunakan Karatsuba approach, yaitu pendekatan yang digunakan agar hasilnya tidak N pangkat 2 sehingga lebih efisien. Soalnya seperti berikut, dengan cara menggunakan kompleksitas di sini yaitu AB sama dengan 10 N pangkat 2Y tambah X buka kurang 10 pangkat N per 2Y plus Z. Tetapi dia menggunakan rumus berikut, yaitu Tn buka lebih kecil dari sama dengan berikut ini ditambah dengan big On, di mana di sini itu merupakan recursive calls-nya, di sini termasuk add, subtract, and shift-nya. Jadi hasilnya itu adalah Tn sama dengan big On pangkat log 2
pangkat 3. Selanjutnya menggunakan matrix multiplication. Menggunakan teknik D and Q, yaitu ada divide, conquer, and combine. Divide itu membagi matriks A dan B menjadi 4 matriks dengan n per 2 kali n per 2. Conquer-nya itu kalikan 8 matriks tersebut secara rekursif. Dan combine-nya itu gabungkan hasilnya menggunakan 4 operasi penjumlahan. Dapat kita di sini. Di sini terdapat suatu contoh matriks menggunakan rumus seperti biasa. Lalu kompleksitasnya itu berikut, yaitu Tn sama dengan 8T buka kurung n per 2 ditambah big O n pangkat 2 menghasilkan Tn sama dengan big O n pangkat 3. Di sini merupakan recursive cause-nya dan ini merupakan add from submatrix-nya. Selanjutnya menggunakan metode subtraction method, yaitu di mana divide-nya itu divide A dan B untuk 4 matriks, yaitu n per 2 kali n per 2 size, compute-nya itu 14 matrix of n per 2 kali n per 2 dengan size yang digunakan addition atau subtraction operasi. Di mana contour-nya itu recursively determine PI sama dengan AI dikali BI with di mana I-nya itu 1, 2, sampai seterusnya hingga ke 7. Combine itu combine the result of those 7 multiplication operation and menggunakan 8 subtraction operation. Berikut contoh kompleksitasnya. Selanjutnya kita akan bahas materi yang kelima, yaitu Dynamic Programming MSM. Apa sih Dynamic Programming? Jadi Dynamic Programming itu adalah suatu teknik yang mirip dengan divide and conquer, D and C, tetap menerapkan proses pembagian suatu masalah menjadi sub-masalah, kemudian solusi dari sub-sub masalah disatukan. Jika teknik D and C itu generalisasinya adalah independen pada sub-masalah, sedangkan kalau teknik DP itu generalisasinya adalah dependen pada sub-masalahnya. Lalu, sub-masalah pada teknik DP saling tergantung satu sama lain, sehingga dalam artian sub-masalah pada teknik DP saling mengerti solusi dari sub-masalah yang lain. Jadi, apapun solusinya yang optimal tidak masalah. Nah, di sini ada optimization problem. Menemukan solusi dengan nilai optimal, yaitu maksimal ataupun minimal. Di mana karakteristik dari optimization problem itu ada fungsi objektif, kendala, solusi yang layak, dan solusi optimal. Akan kita bahas. Lalu selanjutnya ada typical step of DP. Yang pertama ada mengkarakteristik struktur solusi optimal. Lalu kita mendefinisikan nilai solusi optimal secara rekursif. Lalu menghitung nilai solusi optimal secara bottom up. Lalu terakhir menghitung solusi optimal dari informasi yang dihitung dan disimpan. Selanjutnya ada dynamic programming untuk menyelesaikan permasalahan optimasi matrix chain multiplication. Berikut problemnya itu A1, A2 sampai seterusnya AN, di mana produknya itu A1 kali A2 kali seterusnya sampai AN. Di mana untuk matriks A, PQ, dan BQR, produknya itu CPR dalam P kali Q kali R multiplication. Nah, untuk kode seperti berikut, hasilnya itu adalah A kali B, ini B kali C kali B, B kali C itu menghasilkan A kali C. Selanjutnya ada different parentheses association will have different number of multiplication for product of multiplied matrix. Jadi contohnya itu ada A 10-100, B 105, dan C 550. Jika A buka kurung A kali B tutup kurung kali C itu 10 kali 100 kali 5 ditambah 10 kali 5 kali 50 itu hasilnya 7.500. Sedangkan jika yang dibuka kurungnya atau ditutup kurung itu di bagian B kali C-nya hasilnya akan menjadi 75.000. Yang pertama itu 10 times faster than the second. Nah, berikut caranya. Selanjutnya, jadi apa sih fungsi utama kasus MMC itu? Yang pertama itu untuk objective function, yaitu mencari nilai optimal untuk perkalian antar matriks. Yang kedua ada feasible solution, yaitu berbagi syarat sembarang untuk dapat mengalihkan matriks-matriks tersebut. Lalu yang terakhir ada optimal solution, yaitu jumlah perkalian paling sedikit agar bisa menghasilkan perkalian antar matriks.
Caranya seperti berikut. Uh, Intuitive brute force solution itu menghitung jumlah tanda kurung dengan memeriksa semua kemungkinan tanda kurungnya. Misalkan, P buka kurung N menyatakan jumlah kurung alternatif dari barisan N matriks berikut. Nah, ini adalah soalnya, maka penjelasannya pun seperti berikut ini. Seperti cara matriks. Selanjutnya ada contoh penyelesaian MMC. Nah, di sini sudah terdapat soal, yaitu misalkan diberikan matriks A1, A2, A3, dan A4 dengan ukuran seperti berikut. A-nya akan dicari urutan perkalian matriks dengan biaya minimal operasi perkalian paling sedikit. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini akan kita gunakan dua matriks, yaitu C dan K, yang berukuran 4 kali 4, di mana matriks C digunakan untuk menyimpan biaya tiap perkalian matriks, sedangkan matriks K digunakan untuk menyimpankan jalur yang telah dilewati. Jadi caranya pun seperti berikut ini, yaitu pengisian matriks dilakukan secara diagonal seperti berikut, seperti ini miring. Lalu, tiap diagonal menandakan tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4, di mana dimensi matriks disimpan ke dalam sebuah array S sebagai berikut ini. Jadi 3, 2, 4, 2, 5, 4, 2, 5. Jadi hasil perubahan dimensi matriks tersebut menjadi array berikut ini. Selanjutnya, kita kemudian dilanjutkan dengan eksekusi tahap 1 dan tahap 4. Tahap 1 ini seperti ini, kita menghitung C11, C22, C33, dan C44. Lalu tahap 2 itu kita menghitung C12, C23, C34. Lalu akan mendapatkan hasil matriks tahap 1 berikut ini. Lalu untuk tahap 3-nya itu kita mencari C13 dan C24. Jadi hasil matriks yang hasil akhirnya itu pun seperti ini, yaitu K13 dan K24 itu diisikan dengan 1,3 karena dapat perhitungan C13 dan C24 yang memberikan nilai minimum adalah saat K1 dan K3. Selanjutnya terdapat tahap 4-nya. Tahap 4 itu menghitung C14. Nah, jadi K14 itu sama dengan 3 karena memberikan nilai minimum adalah saat K-nya 3. Maka didapatkan nilai minimum operasi perkalian yang harus dilakukan adalah C14 sama dengan 58. Nah, kita menggunakan rumus berikut. Jadi hasil generasi graf dari matriks K seperti ini. Dengan tiap daun menandakan matriks secara individual. Selanjutnya kita akan bahas materi ke-6 yaitu graf. Apa sih itu graf? Jadi graf adalah kumpulan dari titik, node, dan garis di mana pasangan-pasangan titik node tersebut dihubungkan oleh segmen garis. Node ini bisa disebut juga simpul atau vertex, dan segmen garis disebut juga dengan ruas atau edge. Jadi rumusnya itu adalah di mana G sama dengan F, E. F itu untuk vertex dan E itu untuk edge. Nah, berikut ini ada contoh dari direct and indirect graph. Di sini adalah suatu direct graph-nya, gambar seperti ini, sedangkan untuk indirect graph itu seperti ini. Selanjutnya kita akan bahas terminologi grafiknya. Ada path, ada cycle, ada tree. Di mana path itu seperti ini, gambarnya. Untuk cycle juga seperti ini, sedangkan untuk tree itu seperti pohon gitu dia. Nah, selanjutnya kita akan bahas masalah pada grafik yang diselesaikan dengan menggunakan algoritma. Di sini kita akan membahas minimum spanning tree. Pohon merentang atau spanning tree itu adalah graf yang diperoleh dengan memutus sirkuit dengan cara menghilangkan beberapa sisi di dalam graf awal tetap mengurangi jumlah simpulnya. Seberikut ini nih, kita putuskan sirkuitnya tapi tanpa mengurangi hasil dari jumlah simpulnya ya. Nah, di mana minimum spanning tree ini problem instannya itu A non-negative weighted graph G, reasonable solution-nya itu any spanning tree, lalu objective function itu seperti ini, dan optimal solution itu minimum spanning tree. Selanjutnya terdapat algoritma Kruskal. Pada algoritma Kruskal data harus diurutkan dulu berdasarkan dari sisi dengan bobot terkecil ke bobot terbesar. Selanjutnya, penentuan sisi yang terpilih didasarkan pada urutan bobot tersebut, di mana sisi dengan bobot yang sama dapat dipilih secara bersamaan atau dipilih sebagian secara sembarang
dengan syarat tidak terjadi sirkuit di antara sisi-sisi yang dipilih tersebut. Selanjutnya kita akan bahas materi yang ke-7 atau materi terakhir, yaitu complexity theory P versus NP, di mana definisinya polynomial time algorithm itu adalah algoritma yang kompleksitas waktu kasus terburuknya dibatasi oleh fungsi polinom dari ukuran masukannya. Seperti berikut, Tn sama dengan big O Pn menuju Pn itu adalah polinom dari N-nya. Contohnya, persoalan sorting itu seperti ini, persoalan searching itu seperti ini, persoalan matriks seperti ini, rumusnya. Di mana di luar itu algoritmanya dinamakan non-polynomial time algorithm. Di mana contohnya itu TSP, integer knapsack problem, graph coloring, circuit Hamilton, dan sebagainya. Selanjutnya untuk terminologi, yaitu dikaitkan dengan mesin Turing. Sebuah persoalan dikatakan yaitu solvable jika terdapat mesin Turing yang dapat menyelesaikannya. Lalu unsolvable itu jika tidak dapat dibuat mesin Turing untuk menyelesaikannya. Di mana solvable problem dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu tractable dan intractable. Di mana untuk P-problems adalah himpunan semua persoalan keputusan yang dapat dipecahkan oleh algoritma dengan kebutuhan waktu polinom. Sedangkan semua persoalan keputusan yang dapat diselesaikan dalam waktu polinom adalah anggota himpunan P itu. Contohnya, persoalan mencari apakah sebuah K terdapat di dalam sebuah larik adalah P-problems. Sedangkan NP-problems itu, di mana NP itu merupakan singkatan dari non-deterministic polynomial. Di mana polynomial time non-deterministic algoritma itu adalah algoritma non-deterministic di mana tahap verifikasinya adalah algoritma dengan kebutuhan waktu polinomnya. Di mana NP problems itu adalah himpunan persoalan keputusan yang dapat diselesaikan oleh algoritma non-deterministic dalam waktu polinom. Selanjutnya kita akan bahas NP complete problem, di mana terdapat complete problemnya, di mana definisi NPC, sebuah persoalan X dikatakan NPC jika yang pertama X termasuk ke dalam kelas NP. Yang kedua, setiap persoalan di dalam NP dapat direduksi dalam waktu polinom menjadi X NPC PNP. Nah, di sini terdapat di mana yaitu persoalan NPC yang dipilih adalah X. Untuk menunjukkan bahwa X adalah NPC, caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tunjukkan bahwa X adalah anggota. Yang kedua itu pilih instance Y dari sembarang persoalan NPC-nya. Dan yang terakhir itu adalah tunjukkan sebuah algoritma dalam waktu polinom untuk mentransformasikan atau mereduksi Y menjadi instance persoalan X. Nah, begitulah penjelasan dari saya mengenai materi desain analisis dan algoritma untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester. Apabila salah kata saya minta maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.